Apalagi nanti Ramadan ini, Masya Allah. Amalan Ramadan ini pahala dilipat gandakan oleh Allah SWT. Nilainya itu dilipat gandakan. Berbeda dengan di luar Ramadan. Ramadan masih males juga. Kapan kita mau buat amal? Dosa-dosa diampuni, rahmat bercucuran, doa-doa makbul. Maka kita siapkan sebaik-baiknya Ramadan ini. Insya Allah malaikat. Rumah-rumah dicuci, dikondisikan menjelang Ramadan ini. Televisi masukkan lemari, radio masukkan lemari, atau dimasukkan tempat sampah sana, lebih baik lagi. Ganti Al-Quran, fadilah amal, sajadah, tasbih. Ini ada apa kok ada acara kok kelihatannya ribut di rumah ini? Persiapan Ramadan. Persiapan Ramadan. Oh, bagaimana kita masuk rumah ingat amal. Sekarang kita ini masuk rumah ingat dunia, karena rumahnya suasana dunia. Rasulullah itu ingin rumahnya mengingatkan kepada agama. Maka yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW mengatakan, kamu jangan mencaci maki nyamuk, karena nyamuk itu bisa membuat kamu bangun tahajud. Walaupun nyamuk, tapi kalau membangunkan tahajud dicintai oleh Rasulullah. Satu hari baginda Nabi masuk ke rumah, melihat ada korden yang bergambar-gambar. Maka beliau mengatakan, singkirkan itu. Karena kalau saya melihat itu, saya teringat dunia. Jadi Nabi itu tidak ingin di rumahnya ada perkara yang mengingatkan dunia, nggak mau. Maka Ramadan kita rubah rumah kita, insya Allah malaikat. Masjid ini Ramadan lampunya ditambah. Ini para sahabat dulu kalau Ramadan masjidnya lampunya ditambah. Mulai zaman Sayyidina Umar bin Khattab, banyak orang tarawih, banyak orang tahajud, masjidnya lampunya tambah, karpet dicuci, kalau bisa ganti baru, mic-nya diperbaiki, cari imam yang hafid Quran, tarawih 1 juz, insya Allah malaikat. Jadi jangan dibikin biasa saja. Sedangkan Ramadan itu bulan luar biasa, kok kamu anggap biasa itu gimana? Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar agama Allah, maka itu termasuk takwanya hati. Di orang itu kalau tidak mengagungkan syiar agama Allah, termasuk syiar agama Allah Ramadan, maka hatinya nggak bisa takwa, hatinya kotor aja. Kalau orang itu mengagungkan syiar agama Allah, hatinya dibersih. Hati kotor itu bagaimana toh? Mikir dunia aja, dikotor. Bahkan pengen maksiat aja. Ini hati kotor. Mulut tuh ingin ngerasani orang aja. Mata melihat yang haram seneng gitu. Telinga melihat musik itu asik gitu. Hatinya kotor. Lah supaya hati itu bersih, di antara obatnya mengagungkan syiar agama Allah. Termasuk syiar agama Allah adalah Ramadan. Termasuk syiar agama Allah adalah Al-Quran. Dibaca itu Al-Quran dalam Ramadan. Jangan sampai kita menaruh Al-Quran, Al-Quran diletakkan di tempat-tempat sembarangan. Tidak mengagungkan syiar agama Allah. Termasuk syiar agama Allah para hafid Quran. Kalau di kampung kamu, di masjid kamu ada hafid Quran, harus kamu muliakan. Kalau tidak, hati kamu nanti kotor.
Kalau orang dunia datang, orang kaya datang, kita hormati. Hafid Quran datang, kita biarin aja. Kamu mau kopi, Pak? Mau. Warungnya di sana, Pak. Nah. Masa ngormati tamu begitu? Padahal hafid Quran ini. Oh, hati kamu kotor nanti. Soto pengen sampean? Nggih. Golek dhewe nggih. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita ini semulaikan harus mengagungkan syiar-syiar agama Allah untuk membersihkan hati kita. Terutama Ramadan ini, bagaimana kita bikin suasana betul-betul semua umat Islam ini mengagungkan Ramadan. Istri-istri kita kalau dalam keadaan haid, nifas, nggak bisa puasa, tapi harus mengagungkan Ramadan. Jangan makan di depan anak-anaknya, nanti ditiru anaknya nggak mau puasa. Jangan makan di pinggir jalan, nanti orang-orang mengira tidak puasa sehingga menarik banyak orang untuk tidak puasa. Kalau makan sembunyi, di kamar sembunyi, tutup rapat baru makan kalau tidak puasa karena haid, nifas, atau sakit dan sebagainya. Ini termasuk mengagungkan syiar agama Allah. Termasuk syiar agama Allah usaha-usaha dakwah pengajian seperti ini, malaikat kita agungkan. Datang awal, i'tikaf, jangan pulang-pulang sebelum isyraq. Insyaallah malaikat. Kalau kita tidak menghormati pertemuan-pertemuan agama ini, juga termasuk tidak mengagungkan syiar agama Allah. Nanti hati kita kotor aja. Saya ini sudah 60 tahun, kok sholat nggak pernah bener, nggak ada rasanya, itu gimana? Oh, kamu setiap malam istimak pulang dulu gitu loh. Kamu tidak mengagungkan syiar agama, akhirnya hatinya kotor toh. Sholat nggak bisa khusyuk, wiritan nggak bisa konsentrasi, setiap dengar bayan ngantuk. Ini termasuk barokahnya hati yang kotor itu, malaikat. Insyaallah malaikat. Jadi malaikat kita agungkan syiar agama Allah, terutama Ramadan ini. Kita bikin istimewa, bikin persiapan-persiapan, buka di masjid bersama. Untuk apa? Buat suasana mengagungkan Ramadan. Buat suasana mengagungkan Ramadan. Sedekah. Sedekah waktu Ramadan ini, kasih orang buka. Barang siapa yang memberi buka orang yang puasa, dapat pahala seperti orang yang dikasih buka itu, tanpa mengurangi pahala yang dikasih, walaupun cuma seteguk air. Insyaallah malaikat. Ini untuk laki-laki, untuk wanita-wanita kirim ke rumah-rumah. Kirim kurma ke tetangga-tetangga kita. Kirim anggur, tempe, jagung. Diceritakan oleh Allah Ta'ala, itu seorang wanita banyak dosanya, tapi dia pernah sedekah 1 roti. Maka dimasukkan ke neraka, rotinya itu nyantol di tangannya. Setiap kena api neraka ditempelkan, celes anyep. Kena api lagi, sedekahnya cuma itu dok, celes anyep. Sini kena api lagi, celes anyep. Maka sedekah roti yang banyak biar nggak kena api. Insyaallah malaikat. Jangan menjadi orang bakhil. Khutbah pertama Nabi di Madinah, ketika Nabi sampai di Madinah, khutbah pertamanya apa? Agama ini tidak cocok untuk masyarakat bakhil. Agama ini bisa hidup untuk masyarakat yang suka memberi. Insyaallah malaikat. Jangan jadi orang bakhil. Apalagi Ramadan bakhil, betul-betul rugi kita. Apa yang kita punya? Kita nggak punya harta, nggak punya uang, nggak punya beras,
tenaganya dikorbankan untuk membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Itu pun nggak bisa. Masih ada kesempatan lagi, sodakoh amal, sodakoh baca Fatihah, sodakoh baca Quran. Ini juga bagian dari kedermawanan, teman-teman. Banyak hadis yang menjelaskan kita ini boleh sodakoh amal. Lebih dari 70 dalil menunjukkan boleh sodakoh amal itu. Orang yang mengatakan sodakoh amal nggak boleh itu nggak ngerti hadis. Sodakoh amal, baca Quran kita hadiahkan untuk orang tua kita, untuk teman-teman kita, untuk santri kita, untuk kiai-kiai kita, boleh. Lebih dari 70 dalil. Nggak perlu disebut, kalau disebut sampai pagi nggak selesai nanti. Sedekah memaafkan. Nabi mengatakan, kamu itu apa nggak bisa seperti Abu Domdom itu? Bagus itu seperti Abu Domdom itu. Abu Domdom itu tiap hari, ya Allah, saya tidak bisa sedekah apa-apa, ya Allah, nggak punya apa-apa saya. Tapi siapa saja umat Islam yang menyakitkan hati saya maafkan, itu sedekah saya. Nah. Ini termasuk sedekah itu memaafkan orang. Jadi tambah banyak orang yang menyakitkan kita, tambah banyak sedekah kita. Kalau kita mau memaafkan.